katanya agar hasil bakso bagus maka pemakaian tepungnya harus sedikit. Nah ini coba diturutin, malah hasilnya jelek, malah pecah. Kenapa ya kok seperti itu? Kalau kita membahas tentang bakso yang pecah, sebenarnya ada 3 faktor yang menyebabkannya. Dan tidak semuanya berkorelasi dengan tepung sih. Faktor yang pertama yang sering menyebabkan bakso pecah adalah karena terlalu banyak lemak yang digunakan. Nah sumber lemak sendiri dari mana? Bisa satu dari dagingnya. Tapi kalau Anda yakin, saya sudah pakai daging sapi yang bagus, sedikit lemaknya, kok bisa? Nah, mungkin ada alternatif lain yang bisa menyebabkan kandungan lemaknya tinggi. Seperti Anda menambahkan mentega, margarin, kulit ayam, Anda pakai MDM, Anda pakai tetelan. Nah, bahan-bahan ini kandungan lemaknya tinggi, sehingga umumnya hasil bakso bisa lebih mudah pecah. Solusinya gimana? Gampang, kalau ini tinggal Anda menambahkan bahan tambahan pangan yang bisa mengikat lemak tadi supaya hasil baksonya nggak mudah pecah. Bahannya apa? Anda bisa coba yang namanya serbuk protein M100FT. Oke, itu sudah beres. Lalu penyebab yang kedua yang sering menyebabkan bakso pecah itu kemungkinan adalah proses rebusnya yang tidak pas alias terlalu panas. Kebanyakan saya dapatin banyak sekali orang yang menyarankan rebus bakso itu pokoknya airnya mendidih, setelah mendidih dimatikan, selesai ditiriskan. Padahal proses yang terlalu panas, air yang terlalu panas suhunya itu malah menyebabkan denatur dari protein dan lemaknya sehingga hasilnya mudah pecah. Kalau lemaknya larut, proteinnya juga terlarut, maka tidak ada ikatan, maka hasil baksonya jelek. Nah, korelasinya dengan tepung tadi apa? Kalau tepung, salah satu sifatnya kan sebagai filler. Dimana filler kalau Anda bakso, kan pasti ada lubang-lubangnya tuh. Nah, si tepung itu akan mengisi tadi, jadi filler. Makanya ketika kita bikin bakso yang tepungnya banyak, terus suhu airnya terlalu panas, kan pecah tadi lemak sama proteinnya denatur, tapi kelihatan baksonya baik-baik saja karena diisi oleh tepungnya. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah memang berarti tepung harus dibanyakan? Jangan. Karena memang sih salah satu faktor tepung bisa membantu mungkin tidak kelihatan pecahnya parah. Tapi kalau pemakaian tepung terlalu banyak malah hasilnya empuk, lembek, dan juga bisa jadi kalau seperti yang pentol cilok malah alot nanti ketika dingin. Jadi jangan. Faktor ketiga yang sering terjadi dan mungkin tidak disadari, bakso bisa pecah ketika cairan yang kita gunakan terlalu sedikit. Nah ini juga berkorelasi dengan pemakaian tepung. Karena umumnya ketika kita menambahkan tepung dalam jumlah yang banyak, kita bisa memasukkan cairan atau es yang sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena sifatnya tepung dia bisa mengentalkan. Nah kalau sudah seperti ini, ternyata Anda tidak mau hasilnya jelek, Anda tidak mau hasilnya lembek, Anda kurangin tepungnya, takaran esnya perlu dipastikan tepat. Berapa tepatnya? Ini yang agak susah. Kenapa? Karena kita perlu mempertimbangkan kualitas dagingnya seperti apa. Terus yang kedua, Anda pakai bahan tambahan pangan yang bisa mengikat cairan enggak? Nah, kalau Anda ternyata pakai daging sapi yang grade bagus, biasanya butuh cairan yang lebih banyak. Sehingga, ya ini, perlu mempaskan, mungkin Anda perlu trial dan error, sehingga Anda tahu takaran esnya yang tepat seberapa, supaya hasil bakso Anda nggak pecah. Jadi ingat, ada 3 faktor yang menyebabkan pecah. 1, kandungan lemak terlalu banyak. Yang kedua, proses rebus yang terlalu mendidih, itu jangan, nggak boleh. Dan yang ketiga, cairan pastikan tepat ya, jangan terlalu sedikit dan juga jangan kebanyakan.